Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tuziana dengan NIM 931209918. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview makalah dari kelompok 3 yang berjudul Sejarah Lahirnya Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Untuk yang pertama yaitu ada sejarah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Sejalan dengan pertimbangan lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016, yaitu bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat, pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara pihak yang terkait dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lahirnya Perma Nomor 14 2016 yang merupakan regulasi yang mengatur secara jelas tentang penanganan perkara ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 yang menyebutkan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan secara biasa. Lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain, dalam ranah manajemen administrasi peradilan, pengadilan agama juga harus membenah untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenarannya sendiri. Selanjutnya, untuk poin yang kedua yaitu ada perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Hukum antara keduanya saling mempengaruhi. Selain itu, juga hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup bersama di hukum masyarakat Indonesia, hukum Islam dalam bidang keperdataan terutama menyangkut hukum keluarga tetap berlaku bagi umat Islam, sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848, sejak pemeluk Islam memberlakukan bagi diri mereka. Islam memiliki seperangkat ajaran berupa akidah syariah dan ibadah. Syariah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih. Terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah, munakahat, jinayat, dan muamalah. Bidang muamalah sendiri dalam hukum ekonomi syariah membahas tentang yang pertama jual beli, yang kedua gadai, yang ketiga kepailitan, yang keempat pengampunan, yang kelima perdamaian, yang keenam pemindahan utang, yang ketujuh jaminan utang, kedelapan perseroan dagang, kesembilan perwakilan, yang kesepuluh titipan, dan yang ke-11 memberi modal dengan bagi untung, dan yang terakhir yaitu sewa menyewa. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.